Angkatan 2023 dengan NIM H01230003. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat mengenai beberapa materi, yaitu kurikulum, kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Curriculum and Material Development. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mind mapping yang pertama, yaitu kurikulum. Baik, pada bagian pertama dari mind mapping ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana atau pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Di dalam kurikulum terdapat berbagai komponen penting yang mengatur kegiatan pendidikan, seperti tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode yang digunakan oleh guru, serta cara melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Dan dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran dapat berjalan lebih terarah dan sistematis serta terstruktur, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Secara umum, kurikulum bertujuan untuk mencapai yang pertama yaitu pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kurikulum juga menjadi pedoman bagi guru dalam merancang atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum merupakan unsur-unsur penting yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Beberapa komponen utamanya yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu hasil yang ingin dicapai dalam proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini yaitu mengenai isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode atau strategi pembelajaran, yaitu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian media pembelajaran, yaitu alat atau sarana yang membantu proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian, yaitu proses untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum berfungsi untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa, serta menjaga agar proses pendidikan tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya kita juga dapat melihat perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Di antaranya yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1994, dan kurikulum KBK 2004 yang berbasis kompetensi, serta kurikulum atau KTSP. Kemudian ada juga kurikulum 2013 dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini kita gunakan saat ini. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, relevansi. Artinya kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian fleksibilitas, yaitu kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didiknya. Selain itu ada kontinuitas, yaitu kurikulum harus berkesinambungan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya. Kemudian prinsip berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas, yaitu kurikulum harus dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dan yang terakhir adalah manfaat kurikulum.
Kurikulum memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Kurikulum dapat menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, membantu mengarahkan jalannya proses pendidikan, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, kurikulum juga berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi acuan atau evaluasi dalam pendidikan. Oke, itu dia materi tentang kurikulum. Selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang kurikulum merdeka atau kurikulum yang kita gunakan saat ini. Kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswanya dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran yang dilakukan dapat berlangsung lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran yang lebih mendalam, pengembangan karakter, serta peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, kurikulum merdeka juga mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran, sehingga proses menjadi lebih bermakna bagi siswanya. Selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, yaitu mengembangkan potensi dan bakat siswa secara optimal. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan pembelajaran agar lebih bermakna, serta membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih metode pembelajaran yang akan dilakukan di kelasnya, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswanya. Berikutnya adalah karakteristik kurikulum merdeka. Salah satu karakteristik utamanya adalah adanya pembelajaran berbasis proyek yang berfungsi untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Dan selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi yang esensial, sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Kurikulum ini juga bersifat fleksibel, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. Dan karakteristik yang lainnya yaitu adanya penguatan profil pelajar Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan karakter seorang siswa. Selanjutnya adalah komponen dalam kurikulum merdeka. Ada beberapa komponen utama dalam kurikulum ini, antara lain yaitu yang pertama, capaian pembelajaran atau CP, yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian, alur tujuan pembelajaran atau ATP, yaitu serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu modul ajar atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswanya. Selanjutnya adalah manfaat dari kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi siswa sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selain itu, kurikulum merdeka juga mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, siswa juga dapat memahami materi secara lebih mendalam, serta mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, dan juga kemampuan dalam bekerja sama. Dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila merupakan gambaran karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa Indonesia. Profil ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu Doliman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dan melalui penerapan kurikulum merdeka, diharapkan siswa tidak hanya berkembang dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pada bagian terakhir dari mind mapping ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar menghafal informasi. Dan dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis suatu masalah, serta menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman atau situasi dalam kehidupan nyata. Dan dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses memahami dan memaknai pengetahuan. Selanjutnya adalah tahapan dalam pembelajaran mendalam. Tahapan pertama yaitu memahami, yaitu proses membangun dan memahami konsep dasar dari materi yang dipelajari. Kemudian tahapan kedua yaitu mengaplikasi atau menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam berbagai situasi nyata. Dan tahapan yang ketiga yaitu merefleksi atau proses mengevaluasi serta memaknai pengalaman belajar yang telah dilakukan. Berikutnya adalah kerangka pembelajaran mendalam. Dalam penerapannya terdapat beberapa kerangka penting, yaitu yang pertama, praktik pedagogis, yaitu strategi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, kemitraan pembelajaran, di mana ini merupakan kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, serta masyarakat dalam mendukung proses belajar. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran, di mana ini berupa ruang belajar yang dapat berupa lingkungan fisik, virtual, maupun budaya belajar yang mendukung. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan digital, di mana penggunaan teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran. Selanjutnya adalah peran guru dalam pembelajaran mendalam. Dalam pendekatan ini, guru memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, sebagai aktivator, yaitu memotivasi serta menstimulasi siswa untuk aktif belajar. Dan yang kedua yaitu kolaborator, yaitu bekerja sama dengan siswa maupun pihak lain dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengembang budaya belajar, atau menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama, berkesadaran atau mindful learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu bermakna atau meaningful learning, di mana pembelajaran memberikan makna dan juga pemahaman yang mendalam bagi siswa. Terakhir adalah contoh penerapan pembelajaran mendalam. Dalam penerapan pembelajaran mendalam, proses belajar misalnya melalui diskusi kelompok untuk menganalisis suatu masalah. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu presentasi dan refleksi terhadap hasil belajar siswa. Dan melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa dapat lebih aktif, berpikir kritis, serta memahami materi secara mendalam. Demikian penjelasan dari mind mapping yang saya buat mengenai kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan dari ketiga materi tersebut, dapat kita pahami bahwa kurikulum menjadi dasar dalam proses pendidikan. Dan kurikulum merdeka juga memberikan pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, serta didukung oleh pendekatan
pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman yang lebih terkonsep dan secara bermakna. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu dalam memahami keterkaitan antara ketiga materi tersebut dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.